Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya selalu ditanya orang, apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada satu pertanyaan yang menyakitkan. Apa katanya? Asy'ariyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Asy'ariyah itu adalah kelompok sesat. Ya, yang menulis tentang Asy'ariyah katanya kelompok sesat itu, yang menulisnya adalah Abdul Qadir Jawaz. Yang menulis di dalam makalahnya katanya Asy'ariyah adalah kelompok sesat dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini cukup membakar jantung, membakar hati, membakar kesadaran ulama-ulama pesantren, ulama-ulama yang terdahulu yang kuat membaca kitab kuning. Nah, sekarang kita dengarkan ulama-ulama muda sekarang ini yang masih kuat membaca kitab kuning, asal dari pondok, dan mereka punya wawasan sudah internasional. Walaupun hanya berada di Indonesia, tapi wawasannya sudah antar negara. Masih muda-muda. Nah, ini ustadznya yang kita dengarkan. Apa keterangannya? Siapakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, kita dengarkan ini satu diskusi yang sangat dahsyat dan sangat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Umat beliau ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Nah, ada satu kelompok yang selamat. Nah, dalam berbagai riwayat, berbagai redaksi, Nabi katakan pertama, ma'ana alaihi wa ashabi, yang sesuai denganku dan para sahabat. Nah, dari sinilah muncul makna atau istilah sunnah. Kemudian yang kedua Nabi katakan al-jamaah. Jadi tegas mengatakan al-jamaah. Kebetulan saya sudah susun sebuah makalah singkat sederhana. Tadi saya titip ke Ustaz Fakhri Melabi, mungkin nanti beliau bisa di-share-kan. Saya dengan zoomnya agak gaptek, saya ini mohon maaf. Karena saya cuma guru kampung, guru ngaji biasa begitu. Jadi kembali bahwa Ahlussunnah wal Jamaah diyakini sebagai kelompok yang selamat. Dan ini diambil dari pemahaman terhadap hadis ikhtiar. Nah, inilah jawabannya. Jadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selamat, bukanlah kelompok sesat seperti yang dituduhkan oleh Abdul Qadir Jawaz almarhum. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi ada dua kelompok, dulunya satu kelompok. Tapi ada dua kelompok ini karena mereka merasa mendapatkan suntikan pemikiran baru, yakni Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ini mengatakan segala sesuatu diserahkan kepada takdir Allah saja. Dan kelompok Jabariyah mengatakan, oh kita yang menentukan sesuatu, Jabar, kuat sekali. Jadi kita yang menentukan, bukan Allah, kita yang menentukan. Jadi antara Qadariyah yang terlalu ekstrim kiri, kemudian Jabariyah terlalu ekstrim kanan, maka ditengahilah memakai akal dan memakai nas. Garis tengah ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang sangat penting kita pahami. Semoga kita menjadi orang yang mendapat petunjuk pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan sedikit cuplikan, nanti kita bahas lagi. Secara sejarah tadi menarik, guru kita Ustaz Ridwan sudah mulai bertalmih menyinggung sedikit bahwa memang di zaman Nabi tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Di zaman Nabi. Di zaman sahabat istilah Ahlussunnah wal Jamaah tidak populer. Buktinya hanya dinukil dari Abdullah ibn Abbas. Dan dalam penelusuran kita, bahwa Imam Ibnu Katsir ketika menukil pendapat Abdullah bin Abbas dalam tafsiran tadi surah Ali Imran ayat 106, itu menambahkan lafaz jamaah. Karena riwayat yang sebenarnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i, kalau kami tidak salah menyebutkan namanya, Abdullah bin Abbas cuma menyebutkan Ahlus Sunnah. Jadi di zaman sahabat itu yang baru muncul itu istilah Ahlus Sunnah.
Baru nanti berkembang zaman tabi'in dan masih dengan istilah ahlu sunnah. Belum ada jamaah, yaitu dari perkataan Ibnu Sirin. Beliau katakan bahwa orang-orang dulu tidak ada bertanya tentang sanad, tetapi setelah munculnya ahli bid'ah, maka mereka pun langsung bertanya dan mencari tahu ini apakah dari ahlu sunnah atau tidak. Jadi muncul istilah ahlu sunnah. Baru nanti muncul kalimat jamaah, itu nanti di asal tabi'in, bisa ditelusuri nanti sejarah. Nah, tentu muncul pertanyaan, kenapa tidak masyhur istilah al-sunnah wal jamaah di zaman sahabat? Kenapa tidak masyhur istilah al-sunnah wal jamaah di zaman tabi'in? Nah, pisau Anda tumpul, jangan beli pisau baru, mending pakai alat ini. Berkualitas dan awet, bisa digunakan. Oke, kita lewati saja reklamnya. Nanti dalam ilmu akidah bermuaralah pada dua mazhab besar, dua ulama besar, yakni Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan mereka menjadi ulama al-sunnah wal jamaah, diakui para ulama sepanjang masa. Nah, jadi tidak benar apa yang dikatakan Abdul Qadir Jawas bahwa kelompok Asy'ari adalah kelompok sesat. Nah, kenapa Abdul Qadir Jawas mengatakan kelompok Asy'ari adalah kelompok sesat? Karena dia melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Nah, siapa yang anti terhadap takwil dan anti terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu adalah kelompok Daud Zahiri, Abu Daud al-Zahiri, karena dia yang zahir-zahir saja. Dia tidak mau takwil, tidak mau majaz, tidak mau kias. Itu Daud Zahiri. Tapi akhirnya kelompok mazhab Abu Daud Az-Zahiri ini tenggelam karena tidak diterima oleh akal sehat dan tidak diterima juga oleh ayat-ayat Al-Quran yang lain. Jadi wahyu ini ditafsirkan oleh wahyu yang lain. Maksudnya satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Nah, dia tidak mau memakai seperti itu. Tenggelamlah mazhab Abu Daud Az-Zahiri. Sudah sekian ratus tahun tenggelam, digali-gali lagi oleh Ibnu Taimiyah, digali lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahab ini ingin mengambil nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi nama kelompoknya, dan yang aslinya Asy'ari itu dikeluarkan dengan cara menuduh Al-Asy'ari itu sebagai kelompok sesat. Masya Allah. Mari kita lanjutkan apa keterangan yang sebenarnya. Jadi kalau mau adu data kita silahkan. Nanti saya bacakan misalnya Imam Al-Qushairi, ulama besar abad keempat. Siapa yang tidak tahu Imam Al-Qushairi? Mengakui Ahlussunnah wal Jamaah adalah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Imam Tajuddin nanti yang Imam Tajuddin As-Subki abad ke-7, abad ke-8 mengakui Abu Hasan Asy'ari sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Baihaqi, muhaddis besar abad ke-4, abad ke-5 Hijriah, mengatakan Abu Hasan Asy'ari sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti dibaca di makalah yang saya susun. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani abad ke-8 ke-9. Imam Kamaluddin Ahmad Ibn Bayadi, ulama besar abad 11. Imam Murtada Az-Zabidi, ulama besar abad 11, abad 12. Imam Al-Iji, Imam Taftazali, banyak ulama-ulama yang mengakui Imam Abu Hasan Asy'ari sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi aneh kalau ada yang mengeluarkan. Sedangkan Ibnu Qudamah, kemudian tadi ada beberapa ulama yang lain, itu ulama abad ke-6, dan Imam Ibnu Qudamah tidak mengeluarkan Abu Hasan Asy'ari dari Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya berbeda dalam masalah furu' wal aqidah. Mohon maaf, tapi saya dibaca makalahnya. Baik, jazakallahu khair Ustaz Wahyudi ya. Mohon maaf. Nah, demikianlah sedikit Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, siapakah itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 tahun yang lalu ada dikumpulkan ulama-ulama seluruh dunia, dikumpulkan siapakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berkumpulnya itu di Chechnya. Di Chechnya yang dikumpulkan oleh Presiden Ramzan Kadyrov sampai sekarang 2025 masih menjadi presiden Chechnya, pendamping dari Presiden Rusia
Putin. Nah, jadi orang yang terkuat di Rusia itu sekarang Putin, yang kedua Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov ini hafal Al-Quranul Karim dan dia selalu mengadakan konferensi tingkat internasional. Maka dia adakanlah suatu konferensi tingkat internasional karena beliau ini adalah bermazhab Syafi'i dan mazhab Asy'ari dalam bidang akidah dan mazhab Al-Junaidi Junaid Al-Baghdadi dari dalam bidang tasawuf juga Al-Ghazali. Nah, beliau ini mengumpulkanlah ulama-ulama seluruh dunia. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, dalam keputusan itu rektor Universitas Al-Azhar Mesir sebagai ketuanya mengambil kesimpulan Asy'ari itulah, yang ikut Asy'ari itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka itu tajsim. Tajsim itu artinya memberikan tubuh kepada Allah. Memang Allah itu punya wajah, wajahnya tak serupa dengan manusia. Itu namanya tajsim. Di dalam satu keterangan yang banyak dari para sahabat Nabi dan kemudian hasil analisis dari para imam mengatakan man tajsim min tajsimi huwa kafir. Orang-orang yang mengikut tajsim, Allah punya tangan, mereka itu kafir. Allah punya tangan, cuma tangannya tidak sama dengan tangan manusia. Itu namanya tajsim. Memberikan wajah kepada Allah, memberikan tangan kepada Allah, memberikan kaki kepada Allah. Mereka tidak mau takwil, mereka menjadi tajsim. Maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kita sambung pada minggu yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.